Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kicomania, kawan-kawan Kicomania. Jumpa lagi kita dengan Dharma. Saya akan ngobrol-ngobrol santai. Ada tadi cerita-cerita tentang kenapa murai batu yang juara murahnya itu aja. Nah, itu menarik Pak lagi. Asik. Ini bisa bincang-bincang aja cerita. Jadi memang murai batu sendiri itu burung murai batu salah satu burung yang mempunyai kemampuan olah vokal yang paling baik di antara murai-murai burung-burung yang lainnya gitu. Itu gitu ya. Jadi murai batu itu salah satu burung terbaik yang bisa mengolah vokal yang begitu merdu, begitu indah dan banyak diminati oleh para kecemania Indonesia khususnya. Nah, kebetulan murai batu sendiri itu saya nggak ngeklaim, nggak mengatakan ini benar, nggak bilang juga ini nggak benar atau ini sepakati atau nggak sepakati. Nah, murai batu untuk wilayah lain saya nggak bahas, tapi saya bahas murai batu khusus untuk wilayah Aceh. Nah, di Aceh itu ada banyak jenis murai batu gitu. Bukan jenis murai batunya, maksudnya karakter murai batu tersebut gitu. Nah, gitu kan kawan. Jadi ini hanya sebatas bincang-bincang tentang murai batu. Kenapa murai batu yang juara itu aja. Itu yang ulasan yang saya ulas. Tapi sebelum kita cerita ke situ, saya mau kilas balik dulu gitu. Jadi murai batu dulu itu di Aceh itu ada banyak. Ada daerah Pancu itu wilayah Aceh Besar, Panca Aceh Besar, terus daerah Isuum itu Aceh Besar. Itu untuk kami komunitas murai batu yang ada di Aceh, khususnya Banda Aceh, itu biasanya sering menjuarai di lapangan. Nah, ada beberapa di murai batu yang dari daerah lain, misal dari Tangsi, Melabu, dari daerah utara, Aceh Utara sana. Tapi saya nggak bahas itu, saya bahas di wilayah dan sepengetahuan saya gitu. Nah, di sepengetahuan saya di murai batu itu khususnya murai batu di Banda Aceh sendiri, sewaktu itu kemungkinan itu banyak murai batu yang berasal dari Aceh Besar. Jadi wilayah Aceh Besar itu luas. Ada Pancu, ada Panca, ada dari Isuum itu terkenal. Belang Bintang, nah itu terkenal. Kalau kawan-kawan yang di Banda Aceh udah tahu lah tuh. Biasanya itu ditandai oleh bentuk badan, kepala, ekor, kaki, terus dari bulu badannya, bulu hitamnya, yang coklatnya itu beda-beda biasanya. Biasanya itu tuh ada karakter sendiri. Bahkan untuk ekor sendiri biasanya tuh beda wilayah, beda pula ekor lagi. Itu tergantung dari kita. Gitu. Nah, kawan-kawan. Jadi kenapa murai batu yang juara itu aja? Nah, saya dulu pernah membahas ini dengan salah satu murai batu mania senior di Banda Aceh. Jadi saya ngopi-ngopi santai, jadi cerita-cerita, saya tanya pengalaman beliau, tanya tentang pendapat beliau, tentang ada nggak itu namanya terah di atau kalau kita apa terus kita ngomong Katulangan, kita ngomong seperti raja, terus ada perdana menteri, apa namanya itu, saya lupa. Jadi di situ saya coba mengulas sama beliau tengah malam. Kami ngopi berdua, sharing tentang murai batu. Beliau punya murai batu itu kalau salah saya dulu zaman tuh ya 2000 siap tsunami tuh 2007 kalau salah saya tuh. Beliau udah punya koleksi murai batu sekitar 40 ekor lebih kurang lebih, saya pasti nggak tahu. Tapi saya 40 ekor lebih kurang, dan beliau juga jual beli murai batu sih memang sebenarnya. Jadi banyak murai batunya gitu, koleksi banyak. Jadi murai batu beliau tuh ada banyak. Tapi yang anehnya di
di begitu banyak murai batu, situ ada muncul seperti raja atau panglimanya. Nah, saya saksikan sendiri itu keadaan murai batu di saat murai batu itu semua bunyi. Terus kalau dia bunyi, yang lain diam gitu. Kalaupun hanya bunyi, tidak berani menekan gitu. Kalau kita bahasa kita sekarang gitu. Dulu 2007 saya udah pelajari, kok aneh ya, kok ada murai batu yang punya jiwa ataupun karakter yang seperti raja gitu. Dia merasa seperti panglima gitu di wilayah dia. Ternyata setelah saya tanya-tanya ke penangkap burung murai batu, memang murai batu untuk menentukan teritorial dia itu dengan menggunakan suaranya. Semakin besar suara burung murai batu tersebut, maka wilayah kuasanya semakin besar. Nah, menentukan kualitas tua atau muda murai batu sendiri itu bisa nggak ditentukan dengan vokalnya? Saya rasa bisa, karena saya rasa karakter burung anak sama burung remaja, burung dewasa beda kan. Burung pengalaman saya, tapi saya memang selama ini berkecimpung di burung lomba, bukan burung ternak, bukan di burung tangkaran. Saya burung alam dulu. Jadi saya bicara ini berdasarkan mencari bahan burung murai batu yang dari alam dulu ya gitu kan kawan. Jadi di saat saya di rumahnya itu ada begitu banyak murai batu, ada 40 lebih kurang, tapi ada satu rajanya saya lihat. Nah, nanti kita lihat kalau hubungan antara kok burung itu jual-jual itu aja itu. Saya mencoba mencari celah, tapi ini hanya sebatas sharing kecil. Nah, sewaktu kami gantang itu burung, dia superior tuh burung. Dia merasa jagoan. Di situ kita nggak ngomong settingan, nggak ngomong irama lagu, volume suara, visi dan gaya, durasi kerja gimana, nggak bahas. Karena kami tes fix, senang-senang gitu tesnya. Jadi tes gantung semua burung, terus burung tuh main, kami cari yang paling jagoan yang mana ya itu dulu sebelum ada masuknya EO besar yang sekarang ini ada gitu. Mungkin kalau EO ini besar ada tuh di tahun, kalau nggak salah saya itu tahun 2010-an ke atas, itu baru ada EO sebelum adanya yang Indo EO itu gitu. Jadi yang tahun berapa tuh, 1973 ya, itu Indo. Saya pernah ikut pelatihan di Banda Aceh, tapi nggak resmi, itu khusus. Jadi di situ kami ngetes burung, itu suaranya aneh-aneh. Dulu belum punya pakem atau materi pengetahuan yang luar biasa, belum. Masih sebatas seneng-seneng, suka-suka gantung-gantung burung, ya udah, asal udah bunyi bergacor udah. Nah, saya lihat itu ada karakter juaranya di murai batu tersebut waktu digantangkan. Dia merasa superior gitu. Nah, terus saya lihat ini gila nih burung nih. Ini pasti burung juara nih. Nah, singkat cerita, burung itu jatuhlah ke tangan saya. Jatuh ke tangan saya kasih nama burung tuh Rimba Aceh. Itu burung Rimba Aceh itu burung dari 40 burung, dia rajanya burung gitu. Dan saya lihat pada kepala sendiri itu, dan vokalnya memang besar benar. Kalau vokal burung itu memang bawaan burung, benar. Tapi bisa nggak di upgrade vokalnya? Bisa. Tapi kita nggak usah debat. Saya nggak mau debat untuk masalah bisa nggak vokal burung di upgrade, bisa. Kalau menurut saya, tapi kita nggak debat di sini. Terserah mau percaya atau tidak, terserah. Saya nggak mau debat. Nanti kita bahas di next berikutnya tentang bagaimana menaikkan volume burung murai batu. Saya terbukti, saya udah buat. Dan dulu di Banda Aceh yang saya pantau sebagai juri burung murai batu, dulu punya almarhum apa lupa saya, orang PLN, kedua Marandi, orang Banda Aceh saya tahu itu Marandi, yang dibeli dengan paan itu gede volumenya tuh, besar bener banget, sakit telinga kita. Kedua RR juga gede volumenya, kalau nggak salah cuma 3 burung. Tolak ukur
besar atau kecil volume burung itu nggak usah direkayasa, memang sakit kuping kita tuh waktu dia bunyi nekan tuh rasanya sakit. Selain bukaannya besar juga dia nekannya memang nyelekit kuping kita. Saya aja terasa sakit kuping saya dengarnya itu. Kita nggak ngomong pedisnya suara atau tembakan suara, enggak. Dia bunyi itu apa? Kalau bahasa kami bilang dulu, suara kotornya aja, suara alamnya aja itu udah gede dia suaranya tuh. Itu nggak usah ngomong isian lagi. Jadi gitu. Jadi saya melihat hubungannya, kok murai batu ya jadi itu aja. Nah di sini unik nih. Jadi kalau kita lihat memang kadang-kadang murai batu tuh kok di gantangan tuh baik kami di Letberan, di Latpres, di regional Banda Aceh sendiri ataupun daerah-daerah lain ataupun nasional, saya simak kok burung-burung yang jual itu aja. Ternyata memang faktor kita bilang terah itu kita nggak jelas terah ya karena itu burung hutan. Tapi faktanya yang juara dia aja itu. Contoh sibru, PP, dolar. Di sini ada berapa burung-burung lagi lah, banyak saya sebutkan. Kalau saya sebutkan burung sini yang memang dia itu burung Banda Aceh yang di take over ke Jakarta juga juara di nasional. Artinya apa? Kalau memang beda persepsi penilaian burung di Banda Aceh atau di Aceh umumnya sama di daerah lain atau di Jakarta lah yang ada event yang besar, maka burungnya pasti juga beda juaranya kan. Tapi faktanya burung tuh juara di Banda Aceh, di event besar Banda Aceh, terus di Aceh juara, dibawa ke Jakarta juga juara burung itu. Nah itu artinya apa? Nggak ngomong selera, yang menurut saya pakem murai batu diakui atau iya atau tidak sama konsep penilaiannya. Dimana burung tuh punya kalau di standar di EU ini ada irama lagu, ada volume suara, fisik dan gaya, durasi kerja. Nah sekarang ada yang gaya sujud, ada gaya ya dengan minus plusnya murai batu lah. Nah tapi yang hari kita lihat, saya perhatikan dari zaman bohola permainan burung murai batu kontes sampai dengan sekarang, itu murai batu yang juara juga itu juga. Saya bilang artinya apa? Sampai ada burung murai batu yang di take over sampai dengan ratusan juta bahkan miliaran mungkin ya, yang diketahui atau nggak diketahui. Nah ini menurut saya gini kawan-kawan, kenapa murai batu yang juara-juara itu aja? Nah yang pertama, kita harus perhatikan kualitas murai batu kita, layak nggak digantangan di event Letber, Lapres atau regional atau nasional. Nah di situ yang pertama saya sarankan kita harus lebih bijak melihat kualitas burung kita gitu. Kalau memang kelas Latber ya Latber dulu main, kalau memang kelas Lapres dulu main, kalau kelas regional ya regional dulu main. Kalau mau main nasional pastikan kita paham bener pakem nasional, kualitas burung nasional, terus yang kita lawan yang di nasional. Jangan sampai kita keteteran menghadapi burung-burung nasional yang sekarang makin lama makin luar biasa menurut saya gitu. Nah jadi kenapa burung itu juara itu aja? Mereka menjaga kualitas burung mereka tetap on fire. Ada satu prinsip saya, ini asik nih. Burung juara itu pasti burung sehat. Nah, burung sehat itu belum tentu juara. Karena apa? Ada yang burung sehat-sehat lainnya. Artinya kita berkompetisi kan di gantangan kan. Ya, jadi kita harus perhatikan burung kita agar ke depan burung kita bisa bertanding dengan burung yang memang karakter burung kita lah, level burung kita lah kalau bahasa sekarang.
Jadi kalau nggak selevel mending kita mundur aja lah. Bukan kita mau coba-coba, memang kita harus tahu diri juga. Kadang-kadang ini burung belum layak digantangkan, masih baru main leadberan, mau main di latpres regional. Kan nggak salah, uang saya ya nggak salah, tapi memperbaiki kualitas burung itu atau menjaga burung itu kan untuk kedepannya lebih baik lagi kan harus kita perhatikan. Jadi setidaknya dia nggak ngedrop, nggak merasa nggak nyaman dengan perlawanan burung di gantangan. Nah gitu. Yang kedua, perhatikan rawatan burung kita, rawatan dari harian, min sebelum hari H, atau pelakuan sesudah lomba, itu perhatikan nanti. Jadi kita artinya apa? Kita benar-benar menyiapkan burung untuk kita lombakan. Jadi nggak hanya sebatas burung kita gantung, burung kasih jangkrik, mandi, jemur, umbar, terus gantung lagi, besok nyeting lagi, jangkrik, jemur, umbar lagi, mandi lagi gitu. Itu enggak menurut saya. Jadi harus lebih peka terhadap burung yang kita lombakan. Yang ketiga, itu menurut saya lagi yang terakhir, lebih bijak dalam memilih lomba. Kalau memang di situ kira-kira ada burung-burung nasional, itu kelas misalnya kelas regional, kita di leadbear aja belum pernah juara, tapi main di regional. Bukan masalah duit. Di sini nggak ngomong masalah duit. Di sini nggak ngomong masalah mampu tidak mampu. Masalah sayang atau tidak sayang dengan burung kita tuh. Karena kalau kita gantungkan dia di regional, kita ngomong nasional, regional dengan kualitas burung yang leadbear aja masih keteteran. Nah, di lapres juga keteteran, kita kasihan burung kita. Gitu teman-teman. Jadi untuk ngobrol santainya sekian dulu. Ini ada waktu senggang, saya mau beraktivitas lagi. Oke, sekian dulu. Salam Kicau Mania Indonesia, maju terus Kicau Mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.